Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi nih di minggu pagi ini. Alhamdulillah kita berkesempatan ya untuk bertemu di kegiatan A Place Reguler di mana nantinya kita akan membahas suatu topik yang menarik nih. Nah, sebelumnya Aktanata mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua mau meluangkan waktu di akhir pekan ini untuk belajar bersama-sama ya tentang topik yang nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Maira sebagai moderator pada kegiatan kali ini. Nah, mau aku tekankan lagi nih, nanti kita akan sharing-sharing. Jadi bukan cuma webinar yang satu arah begitu ya, tapi semoga nanti teman-teman juga bisa aktif untuk berpendapat atau untuk bertanya agar nanti kita bisa sama-sama paham nih tentang topik placemaking. Nah, Em, untuk temanya pada A Place 8 kali ini berjudul Placemaking antara manusia, ruang, dan perkotaan. Jadi ini setahu aku sih membicarakan keterikatan emosional ya terhadap suatu ruang begitu. Dan placemaking ini merupakan salah satu konsep yang terkenal gitu di bidang urban design. Nah, jadi kalau di A Place sebelumnya itu kita banyak membahas tentang GIS, tentang spasial, kebencanaan, transportasi. Nah, untuk kali ini kita akan bahas terkait urban design. Nah, urban design ini masih dalam ranah PWK di mana setahu aku juga nih di jurusan PWK sendiri placemaking ini banyak digunakan untuk penelitian, terus juga deskripsi. Teman-teman S1 juga banyak yang menggunakan placemaking. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih kuliah ini bisa digunakan untuk insight begitu ya, mencari ide untuk skripsi maupun bagi teman-teman profesional placemaking ini juga bagus banget untuk eh, membuat plan ya, membuat rencana bagi wilayah-wilayah ataupun ruang-ruang di sebuah perkotaan. Nah, sebelumnya aku izin mengingatkan nih, jangan lupa menggunakan virtual background dan on-cam selama kegiatan berlangsung agar kegiatan lebih interaktif. Nah, bersama pemateri kita pada hari ini ada Mas Bintang. Jadi Kak Bintang ya, Kak Bintang Permana Aji SPWK yang merupakan mahasiswa dari program S2 Rancang Kota di ITB. Nah, sebelumnya mungkin apakah Kak Bintang udah ada di Zoom? Oh, udah ada Mera. Assalamualaikum semuanya. Ya, Waalaikumsalam Mas. Oke, mungkin bagaimana kabarnya Mas Bintang? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman Nata nih? Sehat-sehat semua ya? Oke. Gimana teman-teman? Mungkin Hmm. ini nih biar mancing teman-teman untuk rame ya di Zoom ya. Mungkin bisa chat dari mana aja domisilinya. Nah, mungkin teman-teman bisa chat nih domisilinya dari mana aja. Biar kita tahu nih dari mana aja teman-teman berasal. Kemudian juga supaya tahu ya. Mungkin barangkali teman-teman bisa mengimplementasikan placemaking di wilayahnya masing-masing. Nih ada yang Kota Palu, Tangerang Selatan, Bogor, Semarang, Jogja, wah beda-beda ya. Nggak cuma di Jawa doang, tapi di pulau-pulau lain juga ada. Oke, Makassar, Kota Bekasi. Oke, asik, asik. Nah, sebelumnya mungkin aku izin mengingatkan nih, nanti kita nggak akan ada link presensi, jadi nanti bisa langsung mengisi link feedback untuk klaim sertifikat kepesertaannya. Kemudian untuk intermezzo sedikit. Jadi aku akan mengenalkan terkait Aptanata. Jadi Aptanata ini merupakan platform di mana secara bahasa ini kami merupakan platform pembelajaran. Apta artinya itu cerdas dan menata itu artinya merencanakan. Jadi tujuannya yaitu untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas mahasiswa perencana di Indonesia serta menumbuhkan awareness dan antusiasme dalam bidang ilmu perencanaan. Nah, kami ada di platform Instagram, YouTube. Di YouTube juga kami menyediakan berbagai video tutorial begitu, baik analisis maupun juga cara mendapatkan data itu juga ada. Kemudian ada juga WhatsApp berupa grup komunitas, kemudian juga ada di LinkedIn. Nah, tapi jika ingin reach out ke kami, misal untuk request pelatihan atau collab bagi himpunan teman-teman atau kantor teman-teman juga, ini bisa menghubungi lewat DM Instagram ataupun ke admin WhatsApp. Nah,
Kalau untuk A Place ini singkatan dari Aptanata Learning Exploration and Sharing, di mana kita bisa berdiskusi bersama antara pemateri, kemudian juga panitia juga boleh dengan peserta juga untuk membicarakan topik-topik di sekitar ilmu perencanaan. Nah, kemudian kami juga punya program nih namanya Aptanata Survei, di mana kita menyediakan jasa survei seperti untuk tugas, penelitian, kemudian juga proyek, serta merekrut tenaga-tenaga survei dari mahasiswa. Surveinya bisa berupa kuesioner, kemudian juga survei lapangan, drone, dan lain sebagainya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, mungkin barangkali Kak Bintang udah nggak sabar nih untuk membagi ilmunya. Maka untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Maira dan juga teman-teman Panata. Di sini ada mungkin ada Andika, ada Rio juga ya. Kalau Rio mungkin ada Arik dan teman-teman yang lainnya juga. Mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Panata dan juga teman-teman yang hadir di sini gitu. eh Sebelumnya makasih ya udah ngasih ruang ya mungkin bisa bagi sedikitnya ilmu gitu tentang placemaking. Mungkin juga hari ini konsepnya kita sharing-sharing santai aja teman-teman dan tadi saya juga lihat ya banyak di sini juga ada banyak adik-adik kelas saya di PWK ITS gitu. Mungkin sedikit reuni ya kayak kembali lagi ke ITS gitu dan mungkin sedikit mengingat tentang ITS juga, jadi keinget sama dosen-dosennya. Mudah-mudahan dosen-dosen di ITS tetap sehat selalu dan juga ilmunya bisa eh, bermanfaat ya bagi kita semua. Mungkin yang bisa digunakan buat ada yang sekarang juga ada yang bekerja di bidang akademisi, profesional gitu. Dan mungkin yang kedua juga makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir pagi ini, udah meluangkan gitu waktu paginya, yang mungkin saat ini eh, udah mungkin masa santai ya kuliah, ada yang juga udah libur gitu. Dan harapannya insya Allah pagi ini apa yang kita bisa bagikan tuh ilmunya bisa bermanfaat gitu. Dan kemarin juga teman-teman Akanata sempat bilang juga gitu bahwa eh, banyak teman-teman yang join di sini juga karena tugas akhir ya yang mengambil tentang placemaking gitu dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman kalian tuh untuk kedepannya dan mungkin sedikit disclaimer dulu teman-teman di sini saya juga masih belajar gitu ya masih mungkin sekarang masih semester 3 gitu di sini dan mungkin untuk mempersingkat waktu saya izin share screen dulu apakah udah terlihat teman-teman? Sudah, Mas. Oke. Eh, oke, mungkin di sini hari ini kita akan belajar bareng ya, teman-teman. Jadi disclaimer dulu kita belajar bareng di sini tentang placemaking, di mana judulnya antara manusia, ruang, dan perkotaan gitu. Di mana kita bagaimana menciptakan keterikatan emosional terhadap ruang publik perkotaan melalui pendekatan placemaking gitu. Di mana materi ini sebenarnya di slide akhirnya juga atas kerjasama sama dosen saya di sini namanya Bapak Hansen. Mudah-mudahan beliau tetap sehat selalu ya karena dengan ilmunya di sini kita bisa eh, belajar bareng gitu dan harapannya juga bisa menambah referensi teman-teman. Dan mungkin yang kedua materi ini juga cocok ya buat teman-teman yang lagi bingung ya antara habis kuliah satu mau S2 atau langsung kerja dulu karena di sini akan saya menyelipkan materi tentang apa itu urban design dan urban design sendiri mungkin cukup baru ya di Indonesia sendiri gitu apalagi di sini masih ada dua kampus yang menyediakan atau buka tentang urban design itu di ITB sendiri sama di UGM gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau ada referensi atau punya pandangan S2 dan tertarik dengan urban design, mungkin ini materinya yang insya Allah bisa tepat ya untuk teman-teman bisa mempertimbangkan secara matang gitu. eh, Hari ini kita santai aja teman-teman. Jadi mungkin pembahasannya tidak terlalu banyak. Jadi yang pertama kita coba bedah satu-satu gitu tentang apa itu placemaking dan juga yang kedua kita coba lihat gitu bagaimana placemaking yang udah diterapkan dan berhasil
di kota-kota mana saja sih, dan harapannya kita bisa belajar ya bagaimana menerapkan pendekatan placemaking pada sebuah ruang perkotaan gitu. Dan yang ketiga, metode metode apa aja sih yang digunakan untuk penelitian gitu. Dan mungkin ini juga bisa membantu arah penelitian teman-teman. Dan kita tahu kan ya, banyak arah penelitian, ada yang mungkin kuantitatif, kualitatif, ada yang mengkaji studi pengaruh dan sebagainya. Dan yang terakhir, di sini akan saya coba bagikan secara sederhana hasil penelitian saya terkait classmaking, di mana saya mengambil Taman Literasi Blok M, teman-teman. Mungkin teman-teman udah familiar dengan Taman Literasi Blok M. Oke, tentang eh, urban design gitu, ataupun rancang kota. Sedikit cerita, dulu saya kuliah di ITS, dan ketika di ITS, mungkin banyak ya juga teman-teman yang ngerasa kejebak gitu. Ini mata kuliah apa gitu, karena kajiannya secara makro gitu. Kita belajar dengan perspektif helikopter view gitu. Nah, lalu eh, alhamdulillahnya waktu semester 5 itu saya dipertemukan dengan Pak Frendika ya, mungkin entah mungkin masih ngajar sampai sekarang ya. Di semester 5 itu eh, eh, saya mendapatkan matkul, kalau nggak salah namanya rancang kota ya, kalau nggak salah tuh di ITS tuh, di mana di matkul itu akhirnya mulai kenal nih dengan apa itu rancang kota gitu. Dan sedikit cerita juga, dulu saya juga tertarik tuh dengan keilmuan arsitektur, di mana ketika mempelajari materi ini tuh sangat relate ya ketika kita eh, senang gitu dengan keilmuan arsitektur gitu, karena kita belajar tentang desain tiga dimensi dan sebagainya gitu. Mungkin di sini ada suatu penelitian ya dari Frey 2005 yang mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar definisi tentang rancang kota itu adalah ilmu yang menjembatani antara ilmu PWK sama arsitektur. Jadi di tengah-tengah gitu. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini kayak ngerasa saya ingin masih tetap ingin masuk dunia arsitektur, ingin mempelajari ilmu terkait arsitektur, mungkin urban design cukup menjawab ya. Karena di situ kita belajar tentang keilmuan arsitektur juga, dan juga selain itu kita juga bisa tetap mengimplementasikan ilmu PWK kita di situ, karena kajiannya ada kajian makro dan juga mikronya gitu. Dan mungkin eh, ada kata-kata dosen saya namanya Pak Haryo di sini. Beliau bilang ya, sebenarnya yang membedakan apa itu PWK, apa itu urban design, dan apa itu arsitektur. Kalau misalkan PWK kan kita sering mengkaji kebijakan dan bentuknya dua dimensi, RT RW. Dan kalau misalkan urban design itu adalah eh, ketika teman-teman bayangkan ya lagi jalan gitu di sudut kota, kalian melihat kanan kiri ada ngelihat pohon, ngelihat bangunan tinggi, ngelihat pedestrian. Nah, itulah urban design. Jadi urban design itu apa yang bisa kita rasakan secara mata gitu. Nah, itu ranahnya atau skopnya urban design seperti itu. Nah, di sini mungkin coba saya petakan ya, kayak sebenarnya urban design itu letaknya di mana sih gitu, di mananya PWK dan di mananya arsitektur. Jadi mungkin teman-teman PWK udah sangat paham banget, atau udah mungkin udah makan asam garam ya, mengkaji tentang RT RW gitu. Nah, mungkin kalau planner mengkajinya RT RW, dan juga sampai juga RDTR kadang-kadang, dan juga PRK. Nah, lalu kalau misalkan didetailkan lagi tuh, itulah ranah kita gitu. Jadi udah masuk urban design, gimana udah lebih kelihatan lagi tiga dimensinya gitu. Bahkan juga sampai ke skala koridor jalan. Kita mendesain koridor jalan. Kalaupun lebih detailnya lagi, udah masuk ranah arsitektur yang udah membahas tentang set ya, udah spesifik desain bangunan dan sebagainya. Nah, dan ini juga menjadi eh, pertimbangan salah satu pertimbangan saya kenapa akhirnya memutuskan untuk eh, belajar lagi gitu. Karena dari dulu saya punya ketertarikan dengan dunia arsitektur, di mana kan arsitektur itu desain itu gabungan antara sains dan seni gitu. Saya juga suka seni. Oleh karena itu ketika berada di sini tuh membuat apa ya, banyak membuat pengetahuan baru gitu tentang bagaimana sebuah ruang itu didesain, dan bagaimana sebuah ruang itu didesain dengan tadi punya keterikatan emosional, membuat tempat yang nyaman untuk kita dan sebagainya. Nah, lalu
Sebenarnya eh, pertanyaan besarnya adalah mengapa kota di Indonesia itu masih belum tertata gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ranahnya planner kan, kalau di sebelah kanan itu arsitektur. Nah, kadang tuh ada gap gitu loh, gap yang masih kurang difokuskan gitu. Sehingga gap tersebut yang menghasilkan ruang-ruang perkotaan tuh jadi masalah. Misalkan ada masalah pedestrian yang rusak, sehingga teman-teman ketika berjalan kaki di perkotaan itu tidak nyaman. Itu lingkupnya urban design gitu. Nah, oleh karena adanya gap ini, maka ilmu urban design itu ada untuk menjembatani antara dari planner dan juga arsitektur. Nah, selain itu eh, saat ini juga banyak ya profesi yang formal yang berkiprah di ruang kota gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu eh, isu IKN dengan segala pro kontranya, itu juga bagian dari contoh proyek dari urban design gitu. Master plan mungkin teman-teman juga sering mendengarkan Pak Sibarani. Dan kebetulan, alhamdulillah kemarin beliau main ke sini dan kita dapat kesempatan banyak ya untuk tanya-tanya secara langsung gitu tentang bagaimana cara dia merancang sebuah kota, pendekatan apa yang dia gunakan, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat gambar ini, kan pasti melihat bahwa gambar ini kan padat gitu. Juga banyak permukiman kumuh, sehingga banyak menyebabkan persoalan-persoalan dari hadirnya permukiman kumuh tersebut gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan permukiman ini tuh didesain sedemikian rupa gitu, pasti akan menghasilkan ruang yang baru dan juga memberikan kesan yang baru, bahkan juga meningkatkan ekonomi warga sekitarnya gitu. Jadi inilah pentingnya gitu kita merancang gitu sebuah sebuah ruang di perkotaan gitu. Dan di sini bisa terlihat kan ada perbedaan yang dulu padat setiap bangunan dan sekarang kita bisa melihat bahwa banyak ruang terbuka yang disediakan di situ. Ini salah satu contoh proyeknya Urban Plus, teman-teman. Jadi di Kalijodo. Nah, eh, semua itu urban design pun juga sebenarnya ilmu yang baru ya. Dan eh, alhamdulillahnya itu sekarang banyak tokoh-tokoh atau pemimpin kota di Indonesia tuh yang udah aware gitu sama isu-isu perkotaan gitu. Mungkin di sini kita bisa lihat ya ada Ridwan Kamil, ada Bu Risma, ada Anies Baswedan, di mana kalau Ridwan Kamil dengan gagasan desain yang detailnya dan keunikan desainnya, dia bisa menghasilkan ruang-ruang yang bisa menghadirkan sebuah rasa kepemilikan dan juga bisa menarik semua orang gitu untuk datang ke ruang publik di situ. Bahkan di Bandung banyak spot-spot yang dulunya mungkin ruang terbukanya itu gelap, sekarang jadi hidup, orang-orang bisa bermain di situ. Lalu juga ada Bu Risma yang mungkin beliau merupakan leader atau pemimpin yang menggunakan pendekatan partisipatori gitu. Mungkin teman-teman udah kenal ya dengan partisipatori, gimana caranya kita ketika merancang atau merencanakan dengan pendekatan ke masyarakatnya dulu, kita bareng-bareng sehingga menghasilkan sebuah desain yang emang dibutuhkan gitu sama masyarakatnya. Pun sama kayak Anies Baswedan, beliau punya keunikan dengan prinsip eh, equity-nya gitu, prinsip keadilan, di mana misalkan salah satu contoh proyeknya dia di Tebet Eco Park, di mana sebelum merancang sebuah Tebet Eco Park tuh eh, bukan atas kemauan gitu pemimpinnya, tapi juga dirembukin ke masyarakatnya, masyarakat butuh apa, bahkan juga di analisa demografinya, apakah di situ emang butuh tuh dengan hadirnya taman, dan ternyata setelah diselidiki lagi ternyata di sana banyak kaum rentan. Oleh karena itu desain Taman Eco Park itu memperhatikan prinsip equity gitu, jadi prinsip keadilan, jadi nggak semuanya agar semuanya itu ketika bermain di Kopak tuh semua dapat. Orang tua juga bisa main ke sana, juga yang muda bisa main ke sana, bahkan anak-anak juga main ke sana, dan itu dibuat gratis. Itu salah satu contoh proyek pemimpin kita gitu di Indonesia yang udah punya eh, awareness ya tentang isu-isu perkotaan. Nah, mungkin eh, ini baru pendahuluan dan mungkin teman-teman bertanya, lalu lantas apa itu placemaking? Apa
apa hubungannya dengan perkotaan gitu, dan kenapa kenapa kita akhirnya butuh butuh pendekatan placemaking gitu. Nah, kita tahu teman-teman, semakin tahun pasti populasi penduduk pasti naik ya. Mungkin kalau saya dari daerah, bahkan mungkin teman-teman yang juga dari daerah, kalian ngerasa nggak sih bahwa teman-teman juga banyak yang pindah gitu ke perkotaan? Kalau kita coba cari tahu, ya teman-teman kita kenapa mau ke kota, karena kota banyak menghadirkan fasilitas yang lengkap, juga bisa membuka luang pekerjaan yang banyak di kota, sehingga itu juga bisa menarik gitu teman-teman kita untuk pergi ke kota. Alhasil kota menjadi padat gitu. Nah, kalau kita coba lihat ya secara spasial, jadi kalau di tahun 2050 bayangkan teman-teman semua akan pindah ke kota gitu. Di sini urbanisasi itu menjadi tantangan global yang terus meningkat gitu, dengan semakin banyaknya orang yang pindah dari desa ke kota. Bahkan dari World Bank yang mengatakan 2050 70% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan gitu. Nah, bahkan di Indonesia sendiri tren serupa terjadi, di mana lebih dari 60% penduduk diproyeksikan akan menetap di kota pada tahun 2040. Bayangkan kota dipenuhi hiruk-pikuk manusia, macetnya, juga polusi udaranya gitu. Nah, lantas pertanyaan besarnya adalah, apakah kota udah mampu menyediakan ruang dan fasilitas yang mendukung beragam aktivitas masyarakat di dalamnya gitu. Nah, disinilah ada pendekatan baru gitu ya, namanya placemaking. Mungkin di sini saya coba kutip ya dari beberapa researcher. Yang pertama dari Hess dan Santin 2020, di mana dia mengatakan placemaking itu merupakan proses yang bertujuan untuk menstitusikan, membuka, dan menghasilkan lingkungan yang bermakna, serta menekankan pada keterikatan masyarakat dengan lingkungannya, ekologinya, dan dengan sesamanya. Bahkan juga dari Creswell 2009 mengatakan bahwa placemaking itu berasal dari kata space, adalah sebuah ruang yang dimana ada suatu pergerakan yang dapat bertransformasi menjadi place. Dengan adanya pergerakan itu sendiri menjadi placemaking. Dan terakhir ada Angga Sinaga 2022, di sini mengatakan juga placemaking itu merupakan proses meningkatkan kualitas ruang di mana orang dapat hidup, juga orang dapat bekerja dan belajar di dalamnya. Nah, eh, mungkin teman-teman tadi ya, kita kembali ke eh, taman literasi. Mungkin teman-teman nggak tahu ini tuh apa ya. Jadi ini sebenarnya taman literasi dulu ya. Kita lihat banyak bahwa di ruang terbuka itu tuh mati gitu, nggak ada eh, aktivitas di dalamnya. Nah, bayangkan eh, pasti teman-teman juga merasakan nggak sih, di mungkin di daerah kalian, di perumahan kalian, ada ruang terbuka, ada tamannya, tapi kok nggak ada aktivitasnya? Tuh kenapa ya? Padahal udah didesain bagus-bagus. Mungkin di sini kita lihat ada dinosaurusnya gitu. Itu kan bagus ya, mungkin bisa menarik. Tapi kenapa gitu, kok bisa sepi gitu? Dan ini mungkin contoh gambar yang kedua gitu. Dulu taman literasi itu dijadikan tempat orang berjemur. Bayangkan bagaimana eh, ruang tersebut tuh tidak tidak eh, tertata gitu. Ini contoh gambar yang ketiga. Nah, ini kita udah bisa lihat ya bahwa eh, taman literasi udah didesain gitu, sehingga ketika didesain banyak aktivitas yang ada di dalamnya gitu. Bahkan kalau kita lihat di berita-berita sekarang tuh banyak artis-artis yang perform di situ, dan alhasil juga menghidupkan kawasan tersebut. Ini contoh gambar yang terakhir ya di Taman Teras ini. Kita bisa lihat kan bahwa ada eh, desain perkotaan gitu. Ruang perkotaan tuh cukup mempengaruhi ya aktivitasnya gitu, dan yang awalnya tidak ada aktivitas, sekarang udah ada aktivitas gitu. Nah, ini juga bagian dari placemaking. Nah, lalu tujuan tujuannya tuh apa sih? Kita menerapkan placemaking ada empat ya. Ini saya dikutip dari Tamariska dan Ekomatru 2017. Yang pertama, tujuan placemaking itu bisa menciptakan lingkungan yang baik
dalam jangka panjang. Jadi eh, ketika kita mendesain sebuah taman atau ruang terbuka itu tidak misalkan hanya bertahan setahun udah gitu, akhirnya mati gitu. Nah, terus yang kedua, tujuannya itu memberikan lingkungan dan kawasan yang beragam. Jadi ragam aktivitas bisa ada di situ. Terus yang ketiga bisa menginspirasi masyarakat untuk menciptakan ruang publik sebagai jantung dari setiap komunitasnya. Dan yang keempat, placemaking juga menciptakan lingkungan yang lebih ramah dengan lingkungan, menyenangkan, menarik, dan menawarkan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, eh, juga dalam menurut Putri 2021, placemaking itu merupakan cara untuk mencapai tujuan dalam membentuk tempat yang berkualitas. Nah, kalau coba kita lihat teman-teman bahwa kata kunci dari placemaking itu ada empat ya, ada ruang publik, ada interaksi, ada kualitas dan partisipasi masyarakat gitu. Nah, mungkin eh, teman-teman di sini kita bisa lihat ya dari sejarahnya dulu gitu. Kenapa sih kok bisa siapa yang mencetuskan placemaking gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa tahun 1964 tuh ada Jan Jacob ya eh, dan William White itu menerbitkan gagasan inovatif mengenai pengalaman orang Amerika dalam merancang sebuah perkotaan dan di mana fokusnya itu eh, adalah bagaimana mendesain kota untuk memfasilitasi kenyamanan berjalan kaki di lingkungan yang ramah dan hidup pada ruang publik. Dari sinilah juga lahirlah isu walkability gitu. Mungkin teman-teman udah familiar dengan walkability, di mana kalau misalkan teman-teman berjalan tuh punya apa ya, punya kesan yang nyaman tuh ketika berjalan. Nah, lalu lahirnya juga peran Project for Public Space. Jadi intinya Project for Public Space itu adalah lembaga yang dia tuh meriset ya banyak proyek ruang terbuka dan alhasil dia menghasilkan sebuah teori sendiri. Nah, teori inilah yang saya pakai gitu pada penelitian saya ini, teori placemaking yang dasarkan dari PPS yang udah meriset beberapa banyak ribuan ruang publik ya. Nah, PPS ini juga kemudian diadopsi pada tahun 1975 sebagai pendekatan utama dalam merancang ruang publik. Nah, ini mungkin sedikit eh, gambaran ya. Mungkin teman-teman juga udah familiar dengan gambar ini, dengan eh, bagaimana sih cara menciptakan ruang eh, publik yang placemaking. Ini teori ini yang mungkin sering dijadikan rujukan penelitian gitu. Pun kalau teman-teman yang tugas akhirnya ingin meneliti placemaking, mungkin ini adalah salah satu referensi yang mungkin bisa dirujuk ya untuk menjadi kajian literatur kalian gitu tentang placemaking, di mana di sini kita terlihat bahwa placemaking itu ada empat, ada aspek sociability-nya, ada aspek comfort dan image-nya, kenyamanan atau citra, dan yang ketiga ada aktivitasnya, keragaman aktivitas, dan yang keempat adalah kemudahan akses. Nah, itulah empat kriteria placemaking di mana sebenarnya di PPS itu mendetailkan setiap kriteria. Jadi, ini cukup ngebantu teman-teman gitu untuk meneliti tentang placemaking. Misalkan teman-teman ingin eh, meneliti seberapa placemaking taman di daerah kalian gitu. Nah, kalian bisa pakai teori ini. Nah, mungkin kalau coba saya sederhanakan, sebenarnya apa itu placemaking? Jadi bayangkan seperti ini. Misalkan eh, teman-teman di rumah teman-teman, misalkan ada waktu eh, timnas main, kan sekarang lagi ini nih, lagi timnas sering main gitu. Nah, jadi kalian menyediakan ruang, jadi di teras rumah kalian, kalian eh, kasih proyektor, kasih sound. Nah, pasti kan itu menarik eh, apa namanya tetangga kalian untuk datang untuk nonton gitu. Nah, sehingga teras rumah kalian tuh jadi tempat yang ramai, jadi tempat yang hidup. Bahkan nggak jarang orang-orang pada tertawa di sana karena apa namanya bersukaria nonton bola. Nah, itu tuh placemaking gitu. Jadi kalian udah berhasil membuat ruang yang placemaking yang bisa menghidupkan suasana yang mungkin awalnya teras rumah kalian tuh sepi, nggak ada aktivitas ketika kalian kasih eh, proyektor, kasih sound, dan ketika itu pas untuk nonton waktu timnas, orang-orang pasti datang gitu. Dan kalian nggak perlu effort-effort untuk, ayo datang untuk nonton. Pasti orang-orang akan nonton, karena itu udah kebutuhan ya orang Indonesia yang kebanyakan nasionalis untuk nonton timnas gitu. Itu
placemaking. Terus lantas kalian mikir kan kayak tapi kenapa ada beberapa taman nih di daerah rumah kita yang kok malah jadi mati, jadi nggak ada aktivitas, padahal secara desain tuh bagus itu. Nah, bisa jadi yang pertama tadi eh, placemaking yang eh, tidak menerapkan placemaking untuk merancang sebuah taman tersebut gitu. Jadi tidak ada pendekatan ke masyarakatnya dulu. Misalkan, contoh taman kalian ada desain dinosaurusnya atau ada desain pelosotannya, ketika diteliti ternyata tetangga kalian tuh kebanyakan lansia gitu. Nah, kita lupa untuk merancang apa namanya ruang yang ramah lansia sehingga percuma kok taman itu dirancang tapi tidak memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, jadi itu pentingnya placemaking. Jadi bagaimana kita juga eh, menerapkan partisipasi gitu kepada masyarakat. Kita tanya, lalu yang kedua kita coba telaah apakah di kawasan itu tuh banyak lansianya atau enggak, atau kebanyakan anak-anaknya. Kalau misalkan ada banyak anak-anaknya, berarti kita harus menciptakan ruang yang ramah anak gitu. Nah, jadi itu konteksnya jadi teman-teman. Makanya kenapa pendekatan flashbacking itu penting diterapkan. Nah, lalu coba kita belajar, lalu kota mana saja sih yang udah berhasil itu nerapin placemaking. Nah, salah satunya di Inggris, di Fed Square. Maaf, di Australia, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa eh, Fed Square ini tuh adalah landmark atau ikon di kota Melbourne ya, di mana fungsinya ya di sini sebagai ruang publik multifungsi, di mana kita kalau selintas lihat di gambar tuh ada landmarknya yang sangat ikonik juga sebagai pusat budaya dan hiburan dan juga menjadi tempat berkumpul orang-orang bisa beraktivitas di sana dan juga sebagai pusat transportasinya. Dan ini juga aksesibel gitu kemana-mana mudah gitu untuk mengakses Fed Square ini gitu. Ini salah satu contoh pendekatan placemaking. Lihat kan bagaimana sebuah ruang itu hidup gitu. Nah, kalau kita coba detailkan tadi dengan eh, kriteria placemaking ada 4, ada sociability, ada use dan activity, ada comfort dan image, dan juga ada active dan linkage. Di sini bisa lihat bahwa secara sosialnya dengan membuat desain yang terbuka itu ada acara dan festival yang beragam serta fasilitas pendukung mendorong interaksi sosialnya. Dan salah satu contoh kedua misalkan ada aktivitasnya di mana di lembar ini tuh menjadi pusat aktivitas yang beragam karena tadi itu memperhatikan 4 kriteria atau 4 aspek placemaking, yaitu ada sociability, uses dan activity, cover dan image, dan juga active dan linkage. Nah, jadi elemen kuncinya itu tadi ada karena lokasi yang strategis, juga ada keterhubungannya, dan juga fungsi multigunanya. Nah, bayangkan teman-teman eh, merancang ya ruang publik di mana ruang publik itu tuh tidak strategis. Orang-orang pun juga eh, malas-malasan gitu mau ke sana karena tempatnya tidak strategis. Jadi elemen-elemen ini juga perlu diperhatikan ketika kita menggunakan pendekatan placemaking. Nah, contoh yang kedua, misalkan di New York ya, di Highland, mungkin teman-teman udah pernah lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kenapa Highland ini juga menjadi best practice ya di placemaking karena bayangkan teman-teman yang dulunya itu eh, apa namanya aktivitasnya yang rel kereta api lalu dijadikan ruang terbuka publik di mana menghasilkan sebuah apa ya inovasi baru gitu orang-orang malahan jadi rame sering berkunjung ke sana dan juga tempatnya jadi hidup gitu dan sekarang juga ada isu terbaru ya teman-teman di bidang urban design. Kita juga sekarang mempelajari tentang bagaimana urban design itu juga mempengaruhi terhadap psikologi gitu. Jadi ketika kita berada di ruang terbuka, kita bisa bisa tidak stres, kita bisa apa ya menghilangkan lah sedikit apa pemikiran kita sehingga ruang terbuka juga menjadi obat gitu untuk teman-teman yang mungkin pingin healing dan sebagainya. Sekarang mungkin isu-isu tentang mental health terhadap urban design ini juga menjadi topik yang sangat hangat dan mungkin teman-teman yang sekarang kepikiran kayak nanti saya mau riset apa ya gitu dan itu juga cukup menarik ya bagaimana kalian juga menghubungkan antara urban design dan juga mental health gitu. Dan di sini karena konteksnya placemaking, di sini adalah contoh yang pas diterapkan itu untuk salah satu contoh di Amerika ini tentang placemaking.
Nah, ini tadi udah bisa kelihatan gambar perbedaannya kalau misalkan dirancang untuk ruang publik dan pendekatan tadi menggunakan partisipasi masyarakat itu menghasilkan sebuah ruang yang lebih hidup dan bermakna gitu. Nah, mungkin yang ketiga kita lihat di Indonesia sendiri gitu. Nah, ini di Indonesia mungkin teman-teman udah juga familiar ya dengan Kampung Pelangi di Kota Semarang, di mana di sini juga ada unsur pendekatan partisipatifnya, ada masyarakat yang terlibat, akademisi, pemerintah, dan juga sektor swasta. Nah, ini juga menerapkan ya tadi 4 kriteria placemaking, di mana kalau secara sosialnya ada pelibatan warga secara aktif, juga usage dan activities-nya juga di situ terlihat banyak pariwisata yang mungkin di sana sebagai tempat jadi pariwisata ya, yang awalnya sebuah kampung, jadi kawasannya lebih hidup dan ini juga bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar gitu. Ini salah satu contoh before after-nya. Nah, lalu kesimpulannya, teman-teman, jadi sebenarnya placemaking itu erat kaitannya dengan ruang publik ya, ruang publik yang berkualitas dan juga placemaking ini tuh menitik beratkan pada penciptaan sebuah lingkungan yang dapat memberikan makna dan menekankan pentingnya keterhubungan antara masyarakat dengan lingkungan, juga dengan ekosistemnya. Nah, lalu tadi parameter yang banyak digunakan dalam placemaking itu ada 4, ada sociability, ada usage dan activity, ada akses dan linkage, dan juga comfort dan identity. Nah, ini tadi kita bisa belajar bareng-bareng best practice-nya ya dari eh, tempat-tempat yang udah menerapkan placemaking gitu. Nah, bayangkan kalian mendesain sebuah ruang gitu dengan pendekatan placemaking gitu. Pasti hasilnya akan berbeda gitu. Nah, mungkin ini juga sedikit membantu teman-teman yang mungkin nantinya ingin meneliti gitu atau udah nyiapin tugas akhirnya. Nah, jadi sebenarnya ketika teman-teman masih bingung, nah, saya tuh mau neliti apa ya? Jadi ini eh, saya dapat dari dosen saya namanya Pak Hansen. Jadi untuk langkah awal, jadi kita harus milih topik dulu nih. Nah, karena ini kan kita sekarang belajar tentang urban design dan topik yang saya sampaikan adalah tentang placemaking. Jadi teman-teman harus juga punya topik apa sih yang sekiranya tuh saya tertarik untuk mempelajarinya. Lalu juga setelah itu teman-teman bisa memetakan pustakanya, terus rumusin tujuannya, metode pengumpulan datanya, lalu dianalisa dan juga merumuskan pengetahuan baru. Nah, itu namanya juga langkah-langkah penelitian. Nah, ini secara sederhananya teman-teman, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail di sini. Jadi pertamanya teman-teman harus tahu dulu nih, kalian harus ngeidentifikasi persoalannya, lalu mengkaji pustakanya, rumusin tujuannya, ngumpulin datanya, lalu menganalisis datanya, dan juga menginterpretasikan hasil datanya. Nah, lalu ini juga eh, adalah pendekatan atau metode penelitian. Jadi kalau yang saya nanti akan coba sharing adalah dari kajian pustaka gitu. Teman-teman bisa jadi teman-teman meneliti kayak, oke, saya ingin meneliti tentang ruang terpublik di daerah saya gitu. Saya ingin tahu citranya tuh apa sih di sana gitu. Nah, kalian bisa jadi tuh kalian bisa pakai kuesioner dulu tanpa harus mengkaji teori itu namanya teman-teman pendekatannya yang lebih kualitatif gitu. Ini mungkin contoh gambaran singkatnya. Eh, dan ini mungkin sedikit gambaran teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau neliti, ada namanya tiga alternatif ya. Ada induktif, deduktif, sama abduktif. Kalau induktif, teman-teman itu ibaratnya mau ingin memahami fenomena yang ada. Misalkan teman-teman ingin tahu, saya ingin tahu nih, eh, citra eh, atau kalau konteksnya di PWK ya ingin tahu misalkan identitas daerah saya gitu. Nah, teman-teman bisa nih pakai teori induktif. Jadi teman-teman dari grounded theory gitu. Kalian menanyakan ke masyarakat tentang sebenarnya apa sih citra dari kawasan kalian itu seperti apa. Nah, sedangkan deduktif itu adalah kalian dari teori dulu. Nah, nanti mungkin saya akan sharing gitu bagaimana membuat penelitian yang dari teori dulu gitu. Lalu juga aduktif yang ini juga ada mix ya campuran. Nah, ini mungkin sedikit kembali lagi ke urban design, teman-teman. Jadi kalau misalkan di ITB ada dua tipe eh, penelitian di sini gitu. Ada riset leading to design sama yang kedua design study. Bedanya apa? Kalau misalkan riset leading to design adalah kita tidak sampai detail gitu untuk mendesain sebuah kotanya atau sebuah furniturnya. Kita hanya
sampai merumuskan strategi ataupun elemen-elemen apa aja, mungkin sebagai contoh misalkan kita ingin mendesain walkability gitu, bagaimana walkability di koridor X gitu. Nah, kalian hanya merumuskan prinsip apa saja sih yang dapat membuat orang tuh nyaman untuk berjalan kaki. Kalau misalkan desain studi, itu teman-teman harus sampai ke detailnya gitu, sampai furniturnya dan sebagainya. Jadi kalau di sini ada dua pendekatan pun nanti kalau teman-teman mau tesis, kalian bisa milih kalian mau research atau mau desain study. Nah, mungkin ini terakhir teman-teman. Jadi pada kesempatan semester kemarin itu ada tugas ya sebenarnya untuk membuat artikel di mana saya tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh kalau kita tuh pakai pendekatan placemaking terhadap sense of place gitu. Nah, ini saya ingin melihat apakah emang benar sih placemaking itu emang berpengaruh itu gitu. Nah, oleh karena itu ini adalah kerangka penelitian saya teman-teman. Jadi awalnya saya tertarik sama isu ruang publik ya, dan saya juga tetap memilih generasi milenial dan generasi Z sebagai subjek penelitiannya. Jadi saya ingin tahu nih dari sudut pandang mereka itu tentang apa namanya sense of place gitu. Apakah si placemaking itu mempengaruhi sense of place gitu. Nah, lalu dengan begitu pertanyaan besarnya adalah bagaimana sih generasi milenial itu bisa memandang kriteria placemaking di Taman Literasi Blok M, di mana ada kajian literatur, ada 4 sasaran, dan ini sedikit metode penelitiannya. Mungkin saya nggak detail di sini, mungkin saya hanya ingin melihatkan gambaran singkatnya gitu ketika kemarin menyebarkan kuesioner teman-teman. Jadi ini sedikit datanya. Jadi kemarin itu saya menyebarkan ke generasi milenial dan Z di Jakarta yang sudah pernah berkunjung ke Taman Literasi. Di mana ini itu adalah tadi eh, kriteria dari placemaking dan sedangkan yang warna merah itu adalah sense of place. Jadi saya ingin tahu nih apakah kriteria placemaking ini itu berpengaruh sama sense of place. Nah, mungkin kalaupun teman-teman risetnya tidak sampai untuk mencari tahu studi pengaruh, mungkin riset yang seperti ini untuk melihat kayak misalkan apakah di taman literasi itu udah seberapa placemaking gitu, itu mungkin ini udah cukup ya risetnya gitu ya. Kita bisa melihat misalkan ya di taman literasi itu secara confident image itu yang paling tinggi adalah ini misalkan atraktif. Jadi kita tahu oh ternyata di taman literasi itu eh, yang paling menonjol di situ adalah kenapa orang-orang itu ke sana adalah karena atraktif. Nah, jadi kita di sini bisa dapat pengetahuan baru bahwa ketika nanti mungkin teman-teman membuat apa namanya proyek baru tentang placemaking ya teman-teman harus mengutamakan bagaimana tempat itu bisa atraktif gitu. Nah, kalau yang kedua misalkan secara penggunaannya di sini terlihat yang paling tinggi itu adalah useful. Jadi bagaimana sebenarnya aspek useful itu sangat penting yang diterapkan gitu di taman literasi. Nah, mungkin itu juga jadi benchmarking gitu ketika apa namanya teman-teman menerapkan placemaking ke proyek yang berbeda gitu. Dan juga ada asas linkage-nya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini gitu bahwa sebenarnya untuk mengkaji placemaking itu sebenarnya cukup mudah ya teman-teman karena pertama teori yang udah mengkaji placemaking itu udah banyak dan yang kedua teori yang tadi yang saya sebutkan tentang PPS itu sudah banyak sering digunakan. Jadi misalkan teman-teman tertarik meneliti placemaking yang mungkin itu adalah rujukan utama ya untuk placemaking tersebut gitu. Ini mungkin gambaran singkat ya tentang riset saya itu di Taman Literasi bahwa di Taman Literasi kita lihat di sini adalah eh, betapa pentingnya ya tentang juga menerapkan aspek placemaking itu di sini dan mungkin selebihnya nanti kalau misalkan teman-teman ingin juga tertarik dengan mempelajari bagaimana sih untuk meneliti studi pengaruhnya antara placemaking sama sense of place. Jadi di sini saya itu merumuskan bahwa sense of place itu ada 3 kriteria teman-teman. Ada berkunjung kembali, ada berlama-lama, ada merekomendasikan. Artinya apa? Artinya apakah dengan adanya placemaking ini tuh orang-orang dapat mau untuk berkunjung kembali ke Taman Terasi atau dengan adanya placemaking ini itu orang-orang tuh mau nggak sih berlama-lama di Taman Terasi dan apakah sampai juga
orang-orang ketika misalkan udah berkunjung ke Taman Teras itu sampai mau merekomendasikan kepada temannya gitu. Nah, ternyata secara singkatnya hasil dari riset ini adalah eh, penelitian placemaking dan status of place itu punya pengaruh yang sangat signifikan teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ya bahwa dari kriteria placemaking tadi ada suitable, charming. Jadi sebenarnya kriteria ini tuh adalah pendetailan dari tadi sociability, active and engaged dan sebagainya yang mungkin teman-teman bisa lihat di tadi yang ada diagram PPS-nya itu. Nah, ternyata kriteria placemaking itu mempengaruhi sense of place. Jadi ketika kita menerapkan misalkan ruang publik itu ada kenyamanan buat duduknya, terus charming, punya nilai sejarah, historik, safe, aman, maka orang-orang itu akan berkunjung kembali gitu ke ruang terbuka tersebut dan orang-orang itu juga akan merekomendasikan dan juga orang-orang itu akan berlama-lama ke ruang publik tersebut gitu. Ini mungkin secara singkatnya ya. Jadi sebenarnya placemaking itu adalah pendekatan dalam sebuah perencanaan di perkotaan gitu yang dapat mempengaruhi juga placemaking. Mungkin eh, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau eh, ada yang ingin diskusi kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin dari saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mas Bintang atas penjelasannya. Eh, nah, mungkin bagi teman-teman peserta nih, apakah ada pertanyaan mengenai topik placemaking tadi? Tadi kan juga Kak Bintang udah menjelaskan terkait ini ya, terkait urban design, kemudian juga hubungannya dengan PWK, serta dari konsep dan teori, termasuk juga studi kasus placemaking yang berhasil dilakukan. Nah, mungkin teman-teman di sini apakah ada yang mau ditanyakan ke Mas Bintang? Nah, mungkin ini ada satu nih. Silahkan langsung on mic aja dari Kak Asa Aisyara Alimah. Silahkan. Kak, suaraku kedengeran? Iya, kedengeran. Oke, thank you Kak Kak Maira, sorry, dan Kak Bintang. Ini sangat-sangat insightful ya. Jujur, aku sendiri bukan dari PWK maupun arsitektur, aku dari sosiologi, dan aku akhir-akhir ini memang tertarik juga soal urban design dan urban studies gitu. Aku akhir-akhir ini juga tertarik dengan topik sustainability, terutama di bagian transportasi umum atau publik. Sejauh ini kan placemaking yang kita bahas itu kan terkait dengan taman begitu ya, lebih kepada sesuatu yang berkaitan dengan space yang begitu gitu. Kira-kira pertanyaanku, bisa nggak sih placemaking ini atau urban design ini juga diterapkan pada topik-topik seperti transportasi publik atau misalnya bagaimana sih cara kita membuat masyarakat itu eh, bisa lebih apa ya mengencourage untuk transport yang lebih sustainable begitu. Terima kasih Kak. Semoga jelas pertanyaannya ya. Oke, Kak Bintang, apakah mau langsung dijawab atau mau ditambung dulu? Mungkin ditampung dulu ya. Mungkin ini Mera mungkin sedikit disclaimer. Jadi di sini juga ada cutting saya namanya Kak Calvin Narada. Mungkin nanti Kak Calvin mungkin juga bisa bantu ya jawab. Teman-teman di sini kita bisa belajar bareng Kak. Mungkin Oke, pertanyaan oke. kedua. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Asa ya untuk pertanyaannya. Nah, mungkin aku bacain pertanyaan kedua. Kalau dari Kak Nova mungkin bisa on mic atau mungkin aku bacakan aja kali ya. Jadi ini dari Kak Okta dari Kota Semarang ingin bertanya jika suatu kota ingin menciptakan sebuah urban design, bagaimana cara mengimplementasikannya kepada masyarakat agar masyarakat ini setuju untuk melakukan perancangan kota. Karena biasanya kan sebuah kota melakukan urban design, masyarakatnya yang sulit untuk menyetujui perubahan tersebut. Padahal perubahan tersebut bisa berdampak positif begitu bagi masyarakatnya. Nah mungkin eh, sementara masih baru dua ya Kak Bintang, mungkin bisa dijawab. Eh, Oke, mungkin terima kasih pertanyaannya Asa. Asa ya. Tadi Asa punya ketertarikan tentang isu sustainable ya, di mana mengkaitkan sama transportasi dan
pertanyaannya apakah placemaking ini juga bisa diterapkan gitu di aspek transportasi sehingga menghasilkan transportasi yang sustainable gitu. Eh, Mungkin jawabannya bisa, Asa. Jadi mungkin aku izin share screen ya. Eh, Jadi mungkin sependek yang saya tahu, karena sebenarnya di urban design tuh banyak ranahnya ya. Ada yang tertarik di ruang terbuka, bahkan ada yang tertarik di koridor street gitu, dan juga eh, ada beberapa juga teman-teman yang juga yang mengambil di bagian transportasi. Nah, mungkin yang sering kami bahas ya di sini adalah tentang isu TOD. Mungkin teman-teman bisa ngelihat ya bahwa TOD itu sebenarnya sangat sangat apa ya, hal yang vital itu di perkotaan, bagaimana orang-orang ketika transit itu biasanya kan apa ya, harus memudahkan mereka gitu untuk berjalan kaki. Dan bayangkan nggak sih ketika teman-teman udah transit gitu di sebuah terminal atau apa gitu, terus teman-teman susah gitu untuk jalan kaki, juga nggak ada pedestriannya gitu. Nah, sehingga placemaking itu bisa hadir gitu untuk bagaimana merancang sebuah kawasan TOD yang transportasi ini tuh bisa apa ya, membuat kawasan yang inklusif, di mana teman-teman misalkan ketika transit tuh mudah untuk kemana-mana gitu, mudah untuk berjalan kaki. Bahkan sekarang itu banyak penelitian yang menghubungkan antara bagaimana merancang kawasan TOD yang ramah lansia. Nah, teman-teman bisa lihat kan ya bahwa fenomena yang ada sekarang itu eh, ketika eh, orang-orang lama ramah yang udah lansia gitu, ketika turun dari MRT, turun dari LRT gitu, mereka kesusahan untuk turun gitu karena tangganya yang begitu curam gitu. Nah, itulah pentingnya juga gitu menggunakan pendekatan placemaking bersama-sama, karena itu juga menyesuaikan kebutuhan kawasan tersebut. Bayangkan ketika kawasan tersebut tuh ternyata banyak kaum lansianya gitu, maka pentingnya kita juga merancang kawasan tersebut yang apa namanya, juga menggunakan pendekatan placemaking. Jadi sebenarnya kuncinya placemaking adalah sebuah pendekatan. Jadi ketika misalkan tadi Asa ingin tertarik di aspek transportasi, mungkin ini juga bisa diterapkan ya ketika Asa mungkin memiliki ketertarikan bagaimana sih saya merancang kawasan transit gitu yang ramah lansia. Nah, pendekatan placemaking bisa bisa masuk di situ gitu, Asa. Ketika kita bisa menggunakan pendekatan placemaking, maka hasil desain yang kita hasilkan pun berbeda gitu, karena kita tadi memperhatikan aspek partisipasi masyarakatnya, juga kita bisa melihat kawasan sekitarnya, yang apakah kawasan sekitarnya itu juga banyak lansianya atau enggak. Karena ketika kawasan tersebut banyak lansianya, maka penting kan ya untuk kita juga merancang kawasan yang ramah lansia. Mungkin itu eh, semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan Asa gitu. Mungkin yang kedua, mungkin bisa diulangi, Maira, pertanyaannya. Oh iya, ini ada di chat. Jika suatu kota ingin menciptakan sebuah urban design, bagaimana cara mengimplementasikannya kepada masyarakat agar masyarakat ini setuju? Karena kan biasanya sulit ya untuk meminta izin ke masyarakat untuk mendukung programnya begitu. Padahal sebenarnya berdampak positif nih bagi masyarakat. Namun gimana cara pendekatannya biar mereka itu mau? Oke. Eh, Mungkin teman-teman saya juga di sini juga pada setuju ya. Sebenarnya tantangan terbesarnya adalah bagaimana sih kita itu mendekati masyarakat gitu. Eh, Mungkin aku coba berefleksi ya. Kalian pingin desain yang bagus atau desain yang sesuai kebutuhan masyarakat? Yang jelek gitu, desainnya jelek tapi sesuai kebutuhan? Mungkin teman-teman pilih yang mana? Ya bisa dijawab di chat nih teman-teman. Oke, dari Nadira sesuai kebutuhan gitu. Nah, mungkin teman-teman saya di sini yang mungkin dulu satunya arsitektur, mereka bilang desain lebih penting gitu. Karena ibaratnya eh, kita yang punya ilmu tentang desain kan, masyarakat kan mungkin berbeda ilmunya ya, tidak mempelajari tentang desain. Jadi ya udah, yang penting kita tahu gitu desain yang bagus seperti apa, ya udah yang penting masyarakat ngikut gitu. Tapi juga ada yang bilang gitu bahwa itu tuh percuma gitu kalau desain yang bagus tapi masyarakatnya juga juga sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu kan. Nah, mungkin banyak ya apa namanya kasusnya ketika kita bisa melihat tamannya tuh bagus,
warnanya bagus gitu. Tapi kenapa kok sepi? Karena itu tadi tidak ada pendekatan placemaking di situ gitu. Karena eh, desain yang kita hasilkan tuh tidak melihat konteks sekitar, desain yang kita hasilkan tuh tidak bisa melibatkan masyarakat. Nah, mungkin untuk tantangan terbesarnya tadi itu sih sebenarnya adalah bagaimana kita itu bisa mendekatkan dengan masyarakat. Mungkin yang teman-teman yang mungkin udah usahakan di sini adalah misalkan pertama tentunya adalah sosialisasi gitu. Itu penting banget di awal-awal sosialisasi. Mungkin juga teman-teman tahu ya dengan konsep misalkan kita ke sebuah desa, ya udah kita rembukan bareng sama masyarakatnya, ibu mau apa gitu. Ibu butuh ini enggak gitu di ruangan ini. Mungkin teman-teman juga baru aja gitu di ITB namanya Lakuna teman-teman. Jadi Lakuna itu adalah proyek kakak tingkat saya ya di sini untuk bagaimana merancang sebuah taman di kampung itu yang hidup gitu. Jadi sebelumnya mereka harus mau nggak mau ke masyarakatnya dulu gitu, main bareng, kita cari tahu dulu persoalan yang ada di sana apa. Jadi jangan lantas langsung ujuk-ujuk kita ke sana, kita ngasih master plan, ini Bu, saya pengen seperti ini, udah. Itu hasilnya akan berbeda. Berbeda ketika kita dari awal, ya kita minta masukan dulu dari warganya, mereka mau apa, itu tentunya akan apa ya, menghasilkan sebuah desain yang berbeda sih, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Bintang ya atas jawabannya. Sebelumnya aku mau ngasih kesempatan nih bagi Kak Nova, kemudian juga Kak Asa, apakah ada yang mau ditanggapi atau mau bertanya? Dilanjut. Kalau enggak, mungkin bisa aku lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Nah, ini mungkin teman-teman untuk agar interaksinya bisa lebih ini ya, lebih santai, lebih enak ya. Mungkin nggak apa-apa kalau mau on mic bagi yang sudah chat di Zoom, aku kasih kesempatan buat on mic. Yang pertama ini ada Kak Bulan. Mungkin apa bisa on mic atau di chat aja? Iya Kak, Silakan Kak Bulan. Ini Kak saya mau minta dijelaskan dong tentang apa sih bedanya antara revitalisasi sama placemaking atau apa hubungannya begitu. Makasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Bulan atas pertanyaannya. Mungkin lanjut dua pertanyaan lagi ya. Boleh. Oke. Ini banyak banget nih yang mau nanya. Oke, selanjutnya ada Kak Anissa Sofia Zahara. Mungkin mau on mic atau aku bacain aja. Oh, ini nggak bisa on mic nih. Saya izin bertanya Kak, dari Anissa Sofia Zahara, Universitas Sriwijaya. Kebetulan saya sedang TA dengan judul Perancangan Industri Kreatif dengan pendekatan placemaking di suatu kota. Apakah dalam merencanakan merancang ruang publik tersebut dengan pendekatan placemaking ini harus sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut seperti tradisi budaya setempat atau dalam bentuk sebuah desain ini boleh eksplor aja begitu yang lebih modern agar menarik minat masyarakat sehingga tidak harus seperti adaptive reuse. Terima kasih sebelumnya Kak. Nah, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Kemudian ini eh, ada satu lagi dari Muhammad Arsyil Datau ya, Kak Arsyil dari Universitas Muhammadiyah Sinjai Sulsel. Nah, paparan materinya sangat menarik, tapi saya mencoba keluar dari materi. Menurut Mas Bintang, apakah antara manusia dan kota ini yang mana yang harus diubah terlebih dahulu? Apakah manusia dulu atau kotanya dulu baru manusianya yang berubah? Seperti itu. Nah, itu tiga pertanyaannya, Kak Bintang. Ada di chat juga pertanyaannya. Ini silakan dijawab. Oke, mungkin nanti bantu ingetin lagi ya, Merah. Takut lupa sama pertanyaannya. Jadi, kalau nggak salah yang dari bulan ya, bedanya eh, revitalisasi sama placemaking ya. Mungkin agar ada visualnya. Jadi, ntar saya coba ketikkan dulu ya. Bentar ya. Nah, mungkin saya bercontoh. Oke. Mungkin bulan atau teman-teman udah pernah tahu ya tentang eh, alun-alun Bandung gitu. Nah, jadi sebenarnya perbedaannya itu
revitalisasi itu adalah sebuah cara ya. Jadi bagaimana kawasan itu tuh bisa vital lagi, bisa hidup gitu. Nah, sedangkan placemaking tuh lebih ke pendekatan. Jadi placemaking itu ibaratnya nih, kalau misalkan teman-teman mungkin kalau konteksnya ini ya, mau eh, mendekati perempuan, jadi teman-teman ada banyak perbedaan pendekatan atau enggak mungkin contoh lainnya misalkan pendekatan dalam metode belajar gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang belajarnya suka secara nyatet atau teman-teman yang suka belajarnya dengan cara misalkan ya udah yang penting dengerin gurunya aja gitu. Jadi dengan mendengarkan. Nah, jadi placemaking itu adalah lebih ke caranya gitu. Bagaimana kita ketika kita merancang itu caranya loh pakai placemaking. Nah, sedangkan revitalisasi adalah sebuah apa ya kayak konsep gitu loh. Jadi kita tuh mau ngevitalkan sebuah kawasannya. Misalkan yang dulunya eh, alun-alun ini mati, ya udah kita bisa hidupkan kembali gitu. Jadi itu ibaratnya kayak lebih ke outputnya gitu revitalisasi. Nah, sedangkan placemaking itu adalah sebuah pendekatannya. Mungkin tuh jawaban pertama untuk Bulan. Semoga menjawab. Lalu yang kedua, tadi apa Mera tentang desain apakah bisa explore ya atau bagaimana ya? Iya, jadi kalau misalkan di suatu ini ya, suatu wilayah, apakah harus mengikuti karakteristik setempat atau sebenarnya boleh aja kalau langsung pakai yang modern gitu, jadi nggak usah pakai adaptive reuse. Oke, ini menarik nih. Ini saya nukilkan ya dari perkataan dosen saya gitu. Jadi eh, banyak urban designer itu yang punya pendekatan berbeda, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu Pak Danis Wora ya, almarhum gitu. Ada juga dari Ridwan Kamil yang juga dulunya juga mempelajari tentang urban design gitu. Ada urban designer itu yang ketika merancang sebuah kawasan, ya udah dia hanya pakai sketch saja, terus dia eh, langsung berikan ke konsultan, ya udah jadi gitu. Karena dia udah berdasarkan dari pengalaman yang udah dia punya dan juga dari apa sense-nya dia gitu dan ya udah biasanya orang-orang tuh manut-manut aja karena mereka mempercayai bahwa desain dia pasti bagus gitu dan sesuai kebutuhan gitu. Nah, itu juga ada urban designer yang pakai pendekatan seperti itu. Namun juga kalau placemaking tadi, sebenarnya placemaking itu adalah cara bottom up. Bagaimana ketika kita merencanakan sebuah kawasan, sebuah ruang, itu biasanya pakai pendekatan dari masyarakatnya dulu. Apakah masyarakat setuju nggak kalau misalkan dibuat taman di titik ini gitu. Nah, sehingga apa namanya ruang yang kita hasilkan, ruang yang kita desain tuh biasanya eh, sesuai gitu sama kebutuhan masyarakat. Jadi ada dua pendekatan tadi. Aku lupa namanya siapa gitu. Jadi tergantung ya. Nah, ini metodenya teman-teman bisa pilih yang mana. Cuman karena saya masih dengan keterbatasan ilmu, tentunya metode placemaking dari bottom up itu adalah metode yang mungkin paling tepat untuk diterapkan gitu. Oke, Ada berarti lagi Mbak ya? Oh, emang yang ketiga ya, manusia dulu. atau kota yang harus Oke, diubah. oke. Eh, ini juga saya mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi eh, kita yang mendesain kota, lama-lama kota yang mendesain kita gitu. Nah, teman-teman bayangkan ya, teman-teman melihat sebuah kawasan, kawasan itu banyak masyarakatnya tinggal di situ, terus juga kalian melihat bahwa masyarakatnya itu banyak yang aktif bermain gitu. Ketika teman-teman merancang kawasan itu full bangunan, tidak ada ruang terbuka, apa jadinya? Mungkin orang-orang di sana tidak akan bermain bola lagi, mungkin orang-orang di sana tidak apa namanya melakukan aktivitasnya lagi gitu dan mungkin banyak di rumahnya gitu tidak tidak keluar rumah. Dan ini juga ada fakta menarik, jadi aku lupa ya dia siapa. Jadi ini adalah atlet atlet PON ya kalau nggak salah itu. Jadi dia itu atlet voli gitu. Nah, waktu diwawancarain kayak kenapa kamu eh, kok bisa sehebat ini main volinya gitu. Terus dia bilang, saya main voli karena di depan rumah saya itu ada lapangan voli gitu. Apa jadinya kalau misalkan di depan rumahnya itu ada bangunan padat gitu, nggak ada ruang terbuka, nggak ada tempat untuk bermain, mungkin dia tidak akan jadi bermain voli sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya
desain dulu atau manusia dulu sebenarnya itu linear ya, sama-sama juga perlu dibangun juga gitu. Kita juga merancang sebuah ruang dan juga diikuti dengan apa namanya kemampuan dari SDM tersebut gitu. Dan karena keduanya saling berhubungan, karena ketika kita mendesain sebuah kota, lama-lama kota yang akan mendesain kita gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya, Kak Bintang. Sangat insightful sekali. Nah, mungkin dari 3 pertanyaan tadi, dari Kak Anissa, Kak Bulan, sama Kak Arsyil, ini apakah mau menanggapi begitu sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oh, ini banyak banget nih. Ya, mungkin kalau nggak ada yang mau menanggapi, atau mungkin kalau misalkan yang lain juga mau menanggapi, boleh banget raise hand. Tapi selanjutnya aku mau lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada dari sebentar, dari Kak Arik ya. Sebentar ya, ini agak agak banyak nih. Jadi agak lost track nih. Pertanyaannya sampai mana? Oke, ini dari Kak Syafira. Selamat pagi Kak, izin bertanya, apa saja yang harus kita ukur buat tahu kalau suatu proyek ini udah berhasil mencapai tujuannya, begitu. Mungkin terkait dengan placemaking kali ya. Jadi bagaimana cara menghitung keberhasilannya. Kemudian dari Kak Arik, mungkin kalau yang mau bertanya di sini mau on mic juga boleh, raise hand ya. Dari Kak Arik mungkin mau on mic atau belum bisa? Oke, mungkin aku bacain aja kali ya. Jadi dari sekian banyak proyek yang dilakukan oleh pemerintah sampai sekarang setahu saya sangat minim yang menggunakan pendekatan placemaking disertai partisipasi masyarakat. Biasanya hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya. Apakah ada cara yang efisien untuk menerapkan placemaking? Begitu. Kemudian selanjutnya ada Kak Anissa Rahmadini, mungkin mau on mic. Oke, nampaknya belum mau on mic juga. Oke, ini agak panjang nih. Jadi Kak Anissa ini dari Geografi UGM, alumnus. Dulu skripsi berkenaan dengan geografi perkotaan dan menggunakan untuk placemaking sendiri nggak banyak dibahas ya. Namun pembahasan ini sedikit banyak membuat saya teringat dengan lokasi skripsi saya. Jadi pakai Kampung Warna-Warni Jodipan. Nah, secara umum, tampaknya kampung ini telah berusaha memenuhi pendekatan placemaking, terutama bagaimana aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi begitu dalam kegiatan wisata. Yang image yang awalnya kumuh dari kampung pinggiran sungai juga jadi hilang, kurang lebih seperti Kampung Pelangi di Semarang tadi. Yang ingin saya tanyakan dengan kehidupan bermasyarakat dan organisasi yang telah hidup dan produktif seperti itu, bagaimana ya sustainability-nya, keberlanjutannya ya maksudnya. Dan apakah sebaiknya dilanjutkan terkait mungkin program dari kampung tersebut, mengingat secara kebencanaan area tersebut itu termasuk rawan gempa begitu. Bukan gempa, maksudnya rawan bencana ya mungkin karena menempati sempadan sungai. Nah, serta dalam RPJMD area tersebut telah diamanatkan untuk dipindahkan ke rusun. Meski sekarang masih belum ada update-nya lagi. Ini tadi 3 pertanyaan cukup panjang, Kak Bintang mungkin bisa dijawab. Terima kasih sebelumnya bagi yang bertanya ya. Oke, teman-teman, makasih banyak ya buat ruang diskusinya pun juga saya masih belajar nih sebenarnya. Mungkin untuk menjawab pertanyaannya Safira ya, bagaimana cara kita mengukur apakah tempat itu tuh class making atau enggak gitu. Nah, eh, mungkin banyak caranya. eh, Cuma yang mungkin saya bisa sharing adalah dari penelitian saya kemarin gitu. Jadi saya pakai penelitian kuantitatif dan based on persepsi. Jadi misalkan teman-teman ingin tahu apakah tempat itu plus making berdasarkan misalkan berdasarkan masyarakat yang ada di situ atau enggak. Kalau yang saya tadi ingin melihat apakah misalkan taman literasi itu plus making atau enggak sih berdasarkan generasi milenial dan Z. Nah, mungkin saya bisa kasih contohnya untuk tahu cara ngukurnya. Jadi langkah pertama aku belum share screen ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat pertanyaannya seperti ini dengan skala Likert teman-teman. Nah, jadi pertama
teman-teman masukin aspek apa namanya atau kriteria placemaking-nya. Jadi misalkan sambil contoh tadi sini ya. Nah, teman-teman ingin melihat nih apakah seberapa comfort gitu di taman literasi gitu. Nah, kita lihat kan bahwa di cover dan image itu ada banyak aspeknya ya. Ada safe, ada bersih, clean, green, walkable, seatable, spiritual, charming, atraktif. Apakah dia juga punya nilai historik. Nah, dari eh, aspek-aspek ini tuh kalian bisa tanyakan nih ke apa namanya subjek penelitian kalian. Misalkan teman-teman maunya ke kalau saya kan ngambilnya generasi milenial dan Z. Jadi ya udah saya sebarkan kuesioner ini ke generasi milenial dan Z yang udah pernah berkunjung ke Taman Literasi. Nah, teman-teman bisa lihat apa bisa dengan membuka pertanyaannya secara Likert gitu. Setuju atau enggak nih jadi 1 sampai 5. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini gitu. Nih eh, kita bisa lihat ya yang warna eh, masing-masing warna tuh menggambarkan setiap aspek ya dari placemaking tadi. Nah, jadi teman-teman bisa ketahuan tuh misalkan secara comfort dan image-nya. Nah, kalau misalkan di taman literasi itu oh ternyata sebenarnya kalau misalkan dirata-ratakan tuh 3,5 ke atas itu udah termasuk bagus ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa eh, di taman literasi itu udah comfort dan image ya amat baik ya di sana. Dan juga kalau secara usage dan activities-nya nilainya cukup tinggi semua gitu. Dan juga social linkage-nya bahkan rata-rata 4 gitu. Dan juga sociability-nya 4 juga. Nah, karena kalau kita coba lihat lagi ya di taman literasi teman-teman, kenapa bisa setinggi ini? Karena pertama secara lokasinya strategis gitu dan juga usage dan activities-nya kan banyak ya. Mungkin teman-teman banyak melihat kan sekarang banyak band-band yang udah manggung di sana gitu. Bahkan udah band-band terkenal ya, udah pernah manggung di sana gitu. Makanya nilai-nilainya itu cukup tinggi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan tadi Safira ingin mengukur apakah itu seberapa plasmaking, mungkin bisa menerapkan pakai metode ini ya, metode kuesioner seperti ini gitu. Mungkin tuh semoga menjawab ya dari Safira. Eh, Pertanyaan kedua tadi apa ya, Mai? Yang kedua. Yang dari Arik nih, jadi banyak proyek yang dilakukan oleh pemerintah, tapi setahu Kak Arik, ini masih sangat minim yang menggunakan pendekatan partisipatif ini ya, planning ya, atau partisipasi masyarakat. Biasanya mungkin karena waktunya terbatas atau sumber dayanya. Nah, ini apakah ada cara yang efisien begitu untuk menerapkan placemaking? Oke. Sebenarnya kalau kita udah apa namanya eh, berkaitan sama sektor eh, pemerintah gitu, banyak yang jarang menggunakan plasmaking karena emang ibaratnya tuh plasmaking tuh tergantung ya bagaimana kita tuh mau nggak ya nerapin itu, tergantung eh, apa namanya atasan kita. Bahkan kalau ranahnya urban design tuh sebenarnya kita itu juga tergantung sama political will gitu, sama politik. Bayangkan teman-teman, misalkan di daerah kalian di situ tuh banyak trotoar yang rusak gitu. Lalu pemimpin kalian malah eh, tidak tidak membahas isu tersebut gitu, malah membahas isu yang lain itu. Nah, ya udah, maka teori-teori tentang urban design, placemaking dan sebagainya itu tidak bisa diterapkan. Jadi sebenarnya ini juga berpengaruh sama political will ya, faktor politik juga gitu. Makanya mungkin mudah-mudahan teman-teman nantinya juga bisa jadi pemimpin daerah ya yang bisa merubah merubah sistemnya gitu. Mudah-mudahan seperti itu sih. Jadi itu sih. Jadi semuanya atas kesadaran pemimpin kita juga gitu. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Ari Ari Morafian. Terus yang ketiga Merah. Oke, yang ketiga ini juga dari Kak Anissa nih, terkait Kampung Jodipan ya, yang sama kayak mirip sama Hmm. di Semarang. Ini kan image kumuh dari kampung pinggiran sungai ini hilang ya, dan menghasilkan efek yang bagus gitu. Tapi apakah sebaiknya dilanjutkan terkait itu karena ada masalah kebencanaan, rawan bencana begitu. Kemudian dalam RPJMD area tersebut itu diamanatkan untuk dipindah ke rusun, walaupun sampai sekarang masih belum ada update lagi. Jadi untuk baiknya bagaimana ya? Karena kan placemaking di situ sudah terbentuk ya, eh, yang efek-efek baik dari perencanaan kampung warna-warninya.
Mhm. Terima kasih pertanyaannya dari Anissa. Kalau kita berbicara tentang apakah bisa sustain ya, nah sebenarnya itu tergantung lagi ya. Mungkin teman-teman PWK di sini udah sangat familiar gitu. Ketika kita udah merencanakan, maka perlu juga monitoring gitu. Nah, ketika kita juga perlu monitoring, ujung-ujungnya kita juga mengevaluasi agar apa? Agar itu terus berlanjut. Jadi kuncinya di situ gitu. Apakah kampung tersebut di Judipan juga sampai saat ini apakah ada monitoringnya dan juga ada evaluasinya, karena itu aspek yang penting ya dalam sebuah perencanaan. Bayangkan teman-teman udah ya udah sekedar merencanakan mau hasilnya gimana, kalian lepas ya udah, maka tidak akan sustain gitu, karena sustain itu didapat ketika kita terus berbenah gitu. Jadi ketika misalkan tadi kalau Anissa bilang bahwa oh ternyata sekarang udah rawan gempa nih, itu perlu dikaji lagi itu. Mungkin jawaban sederhananya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dari Anissa. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Bintang. Mungkin eh, dari Kak Arik, kemudian Kak Syafira, Kak Anissa, apakah ada tanggapan atau mau bertanya lagi satu kali pertanyaan sebelum lanjut? Oke, dari Kak Arik udah cukup ya. Nah, mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalkan nanti dari teman-teman mau ngasih tambahan atau mungkin mau nanya lagi begitu, nah itu silakan bisa di chat ataupun bisa raise hand. Oh ini dari Kak Anissa. Makasih Kak. Berarti mungkin kalaupun harus pindah, tetap harus memastikan pacemaking di tempat baru akan berjalan ya. Iya. Nah tadi tergantung ya bagaimana eh, project leadernya dari proyek tersebut, apakah emang mau mau nerapin placemaking atau enggak gitu. Jadi sebenarnya semuanya juga tergantung sama projectnya kita, project manager kita gitu. Mungkin seperti itu ya. Karena placemaking itu kayak mau gunakan ini atau enggak gitu. Mungkin itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Bintang atas jawabannya. Nah, ini ada yang raise hand. Kak Marta mungkin mau bertanya atau mau menanggapi ya? Selamat pagi, Kak. Ya, pagi. Terima kasih tadi untuk materinya sangat-sangat insightful dan menurutku sangat bagus banget. Nah, aku sebenarnya mau tanya sih, gimana nih kalau dari Kak Bintang sendiri, kalau misalnya gini Kak, kalau Kak Bintang kan tadi meneliti sebuah eh, ruangan atau lingkup yang memang sudah ada, ya kan? Dan Hmm. itu meneliti dengan aspek-aspek placemaking itu. Nah, gimana kalau misalnya kita baru mau memulai mendesain itu dengan pendekatan placemaking ke masyarakat, ke lingkungan di masyarakat yang masyarakatnya sendiri sebenarnya belum punya experience akan ruangan itu gitu. Itu gimana cara kayak oh gimana sih apa aspek-aspek dari placemaking itu yang kira-kira masyarakat butuhkan untuk nanti kita terapkan di desain gitu. Mungkin aku mau tanya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaan Kak Marta. Mungkin ini ya, sambil ditampung ada dua pertanyaan lagi yang ada di chat dari Kak Ari Moravian. Jadi Kak Ari ini merupakan praktisi di Bandung dan mohon izin berdasarkan pengalaman riset bagaimana pendekatan placemaking untuk mendesain ruang publik yang terdapat banyak sektor informal atau PKL ya. Nah, terima kasih Kak Ari. Pertanyaannya nanti mungkin bisa dijawab oleh Kak Bintang. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Jailani Akbar. Bagaimana hubungannya placemaking dengan konsep happy city? Menarik nih. Nah, mungkin silakan atas tiga pertanyaan tadi bisa dijawab Kak Bintang. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari Marta ya. Bagaimana kalau misalkan kita nerapin placemaking di apa namanya, di mana masyarakatnya tuh mungkin tidak tahu gitu tentang eh, kawasan tersebut gitu. Ini cukup menarik nih. Eh, Jangankan seperti itu teman-teman. Misalkan nih teman-teman diamanahi sama PRT kalian untuk mendesain taman gitu. Tentunya kan teman-teman udah tahu kan bahwa tetangga kalian udah lama tinggal di situ. Nah, sedangkan kalian udah punya cukup ilmu gitu tentang bagaimana mendesain yang bagus itu. Misalkan teman-teman udah membuat gambar desainnya, udah mengkaji
Lantas ketika disosialisasikan ke warga, responnya tidak sesuai ekspektasi kalian, kayak ngapain tuh ada desain kayak gitu tuh, nggak butuh. Padahal kan secara teori, secara apa namanya, kajian tuh udah ibaratnya yang paling ideal gitu. Nah, sedangkan kan masyarakat bisa nolak dengan mungkin keterbatasan ilmu mereka gitu. Mungkin bukan keterbatasan ya, mungkin ilmunya berbeda karena kita dititipin kemampuan ya untuk tahu gitu tentang urban design. Itu juga jadi kendala juga gitu kan. Nah, itu makanya kita sebagai arsitek, mungkin juga PWK, sebagai urban designer, kita juga belajar bagaimana cara berkompromi ya juga sama masyarakat gitu. Ketika kita udah mendesain yang bagus-bagus, ketika responnya tidak sesuai ekspektasi, ya kita mau nggak mau juga harus memaklumin gitu, karena ibaratnya seenggaknya kita udah memaparkan gitu apa yang kita desain gitu ke masyarakatnya. Nah, lantas tadi kalau misalkan masyarakat tersebut tidak tahu tentang konteks kawasan itu seperti apa, cara cara tadi yang kita udah lakukan top down yang udah atas kajian literatur, dan juga kita menggunakan studi preseden. Jadi kalau misalkan di sini tuh ada dua, teman-teman. Jadi pertama bisa kita dari kajian literatur, mungkin tadi yang sudah kita contohkan ya, kayak misalkan pas lagi ada 4 aspek gitu. Nah, mungkin bisa pakai itu. Nah, selain itu mungkin kita juga yang kedua, pendekatannya pakai studi preseden. Kita bisa misalkan kita di mana tadi buat ngerancang taman, kita cari tuh taman-taman mana sih yang sekiranya udah berhasil pakai pendekatan placemaking. Nah, udah kita coba terapkan gitu di konteks taman yang kita ingin buat gitu. Tapi jangan lupa juga kita memperhatikan konteks kawasan, seperti itu sih, karena ujung-ujungnya yang merencanakan kan kita juga gitu, yang tahu ilmu tentang desain kan juga kita gitu. Jadi is okay ketika misalkan masyarakat tuh tidak tahu tentang konteks kawasan. Yang penting tadi berdasarkan kajian literatur dan studi preseden. Mungkin itu untuk jawaban buat Marta ya, semoga menjawab Marta. Terus yang kedua, Merah tadi. Ini merujuk ke riset atau pengalaman, bagaimana strategi atau pendekatan placemaking untuk melakukan penataan ruang publik. Ini untuk misalkan alun-alun Kota Bekasi yang banyak PKM. Nah, oke. Oke, ini lah kayaknya teman saya, Mai. Eh, oke, mungkin. Oke, Jadi silakan. bagaimana strategi atau pendekatan placemaking untuk melakukan penataan ruang publik alun-alun Kota Bekasi yang banyak PKL-nya. Nah, jadi sebenarnya isu PKL tuh juga jadi isu yang hangat ya mungkin juga di teman-teman PWK ya. Karena kan PKL itu ibaratnya menduduki ruang ketiga gitu. Mereka nggak ada tempat. Mereka ada kalau misalkan ada aktivitas di situ gitu. Mereka datang ke sana untuk berjualan gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga harus ditata ya harusnya ya. Nah, mungkin saya juga coba nukilkannya dari dosen saya, namanya Pak Denny, teman-teman. Jadi di sini kami mempelajari tentang pengendalian rancang kota. Jadi sebenarnya kita juga perlu loh untuk mengendalikan gitu. Apa aja yang perlu dikendalikan? Banyak hal. Misalkan kemarin saya coba mengkaji bagaimana cara mengendalikan rumah kos. Nah, bayangkan ketika rumah kos itu tidak dikendalikan. Misalkan di kawasan kalian ada universitas gitu. Nah, tentunya kan ketika ada univ di situ, ibaratnya kayak ini deh, ada gula, ada semut gitu. Pasti di sekitar itu juga ada rumah-rumah kos. Nah, bayangkan rumah kos itu punya dampak yang banyak. Misalkan yang dulunya kampung itu ramai aktivitasnya, hidup. Ketika ada rumah kos kan pasti jadi sepi gitu, karena yang pendatangnya lebih banyak daripada yang tinggal di situ gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Eh, Mungkin yang kedua, teman saya juga mengkaji bagaimana pentingnya mengendalikan eh, lapangan futsal di kampung-kampung gitu. Itu kan juga perlu ya. Karena kalau misalkan eh, lapangan futsal kan juga orang-orang kan pengen main bola di sana, pasti juga ada butuh parkir, apalagi misalkan emang lapangan bolanya bagus kan perlu apa namanya perlu maintenance juga gitu. Nah, apakah hal-hal tersebut juga perlu dikendalikan? Nah, itu juga jadi isu yang menarik gitu di urban design dan eh, ya sama halnya dengan PKL gitu. PKL tuh sebenarnya harus dikendalikan nggak ya gitu. Nah, kalau misalkan kita kendalikan itu kan juga memudahkan gitu untuk kita bisa mewadahi gitu PKL. Eh, Mungkin yang kedua ada contoh ya teman-teman di Bandung. Jadi di sini ada jembatan Ciamplas ya kalau teman-teman tahu. Nah, dulu eh,
wali kotanya merancang Ciamplas ini jadi kayak jembatan layang gitu teman-teman ke atas. Nah, PKL-nya itu dipindahkan ke atas. Oke, mungkin secara visual menarik gitu dan memberikan pengalaman ruang yang baru. Jadi orang-orang ketika ke PKL itu bisa lihat apa namanya view Bandung gitu kan. Nah, tapi bagi para PKL yang lama kelamaan capek gitu mau ke atas, orang-orang pun kadang mau ke atas juga mager kan. Apalagi Ciamplas itu juga tidak terhubung gitu satu sama lain juga, itu juga menjadi isu yang lagi eh, dibicarakan itu sekarang itu teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau strateginya ya itu sih, pertama PKL-nya dulu nih harus kita kendalikan. Kalau misalkan PKL-nya emang di sana mengganggu, ya udah kita kasih ruang untuk bagaimana PKL-PKL ini kita bisa wadahin. Mungkin itu dulu gitu. Terus yang kedua, seperti tadi kita melakukan pendekatan ke masyarakatnya. Di sana apakah demografi penduduknya banyakkan lansianya atau enggak, atau banyakkan anak-anaknya. Karena kalau misalkan banyak anak-anaknya tadi kita bisa merancang sebuah ruang publik yang ramah anak gitu-gitu. Kalau misalkan banyak lansianya ya apa namanya kita bisa merancang ruang publik yang ramah lansia. Kalau misalkan imbang ya kita bisa merancang sebuah ruang publik yang inklusif yang semua dapat, orang tua bisa juga, anak-anak juga bisa gitu. Mungkin itu untuk jawaban Mas Andi ya, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Bintang atas pertanyaannya ya. Nah, mungkin eh, pertanyaannya sudah ya untuk yang tiga pertanyaan tadi. Mungkin izin mengingatkan bahwa karena udah waktunya mau jam 11 nih, udah jam 11 WIB. Nah, mungkin pertanyaan dari Kak Nadira di chat ini akan menjadi pertanyaan mungkin terakhir ya yang akan kita bahas di sesi pertanyaan ini. Nah, mungkin dari Kak Nadira mungkin mau on mic atau saya bacakan. Dibacakan aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nadira. Jadi em, ini dari backgroundnya Kak Nadira ini dari background psikologi. Nah, pertama, apakah placemaking ini memang lebih works ketika tujuannya untuk entertainment? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau tadi disebutkan best practice, apa boleh diberikan contoh bad practice dan hal-hal yang bisa dipelajari dari bad practice tersebut? Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan ada tiga ya. Jadi ada beberapa tempat yang saya rasa overcrowded. Kemudian di weekend juga begitu, serta di holiday season, misalkan kayak Blok M, kemudian juga Tebet Eco Park. Nah, bagaimana cara mengontrol crowdnya begitu dalam praktik placemaking sehingga orang bisa nyaman dan aman begitu ya, Mas. Nah, mungkin bisa dijawab. Mbak. Oke, terima kasih pertanyaannya Nadira ya. Eh, Pertanyaan pertama, apakah works ketika tujuannya untuk entertainment? Sebenarnya works ya, karena kita bisa lihat contoh langsungnya gitu. Mungkin saya coba share screen. Di sini kita bisa lihat kan, kalau misalkan taman literasi. Di situ eh, apa namanya kehidupan malamnya juga juga amat ramai, kadang juga dijadikan apa namanya panggung band-band gitu. Nah, tapi sebenarnya itu adalah apa ya kayak dampak gitu loh. Karena apa? Karena tadi kalau kita ngelihat dari aspek-aspek dari placemaking tuh tadi bisa menghadirkan usage dan activity gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apakah works ya works itu. Nah, namun eh, juga disesuaikan tadi kembali lagi dengan konteks kawasan ya, apakah emang kawasan tersebut untuk tujuannya untuk entertainment atau jangan-jangan ya udah kawasan itu cuma sebagai tempat untuk healing aja atau sebagainya. Jadi kita penting juga untuk mengkaji apakah kawasan itu cocok atau enggak gitu untuk entertainment. Jadi kita harus melihat konteks kawasannya lagi. Terus setelah itu tadi pertanyaannya yang bad practice ya. Nah, tadi mungkin saya sempat singgung ya, Nadira. Jadi eh, ini di Bandung ya sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada namanya Ciampelas. Jadi eh, di sini kayak dibuat apa ya, kayak jalan di atas gitu. Nah, mungkin dulu dibuatnya karena ingin menghadirkan sebuah inovasi baru ya, orang-orang tuh bisa mengalami nuansa ruang yang berbeda. Jadi ketika ngelihat kanan kirinya tuh bisa ngelihat view kota Bandung gitu-gitu. Nah, mungkin ini cuma bertahan tidak lama gitu. Kenapa 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 kok bisa nggak lama? Karena tadi
eh, tidak ada keterhubungan ya. Makanya tadi kan kita mengkaji kan bahwa placemaking itu juga penting gitu, memperhatikan akses dan linkage. Nah, sedangkan kita lihat di sini itu dia tidak ada yang menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain gitu. Jadi dia kayak stop aja gitu. Sehingga orang-orang kalau misalkan naik tuh ya tujuannya cuma satu, cuma pingin nongkrong aja. Bayangkan kalau misalkan kita ngerancang sebuah apa namanya siang plus ini yang bisa connect dari satu titik ke titik yang lain gitu, itu kan juga bisa menghadirkan ruang yang bisa hidup lagi, lebih hidup daripada yang saat ini gitu. Dan untuk saat ini ya udah siang plus kayak mati aja gitu, nggak ada kehidupan lagi. Bahkan PKL-PKL yang dulu di atas tuh sekarang udah turun ke bawah lagi gitu. Jadi mungkin ini jadi contoh yang buruk, dan mudah-mudahan kita bisa pelajari ya dengan kejadian ini kita harus apa ke depannya gitu. Mungkin itu. Terus tadi apa lagi ya? Yang overcrowd itu. Oke, tadi ini juga nyambung ya teman-teman, bahwa sebenarnya kita juga harus memperhatikan aspek pengendalian gitu. Jadi kalau eh, misalkan nih tadi di Tebet Eco Park ya, dan itu kan macet ya. Nah, maka perlunya sedari awal tuh kita membuat kantong parkirnya di mana, kapasitas parkirnya gimana gitu. Nah, makanya di sini kita mempelajari gitu. Kalau misalkan kawasan kita luasnya 10 hektar, maka perlu berapa luas ya untuk parkir gitu, dan parkirnya di mana ya sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Nah, itu tuh juga aspek yang penting. Jadi ketika kita merancang atau mendesain sebuah kawasan, maka kita juga perlu gitu membuat guideline atau pedoman pengendaliannya. Kayak tadi kalau misalkan berhubungan sama macet, ya titik parkirnya di mana, terus juga arahnya jalannya tuh harus arahnya kemana, apakah dua arah, apakah satu arah, karena itu amat mempengaruhi kemacetan atau enggaknya. Nah, oleh karena itu urban design yang hadir di situ untuk bisa memetakan gitu, agar agar ketika apa yang kita rancang itu tidak bisa menyebabkan kemacetan sih. Mungkin itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Nadira. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Bintang. Mungkin dari Kak Nadira, apa ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup dengan jawabannya? Sejauh ini udah cukup sih Kak. Soalnya kalau yang pertanyaan pertama saya tuh penasaran kenapa kalau misalkan ada beberapa area co-working space atau misalkan ada perpustakaan atau pusat kuliner yang sepi tuh kenapa gitu. Gitu sih Kak. Makasih. Oke, baik-baik. Mungkin dari Kak Bintang atau udah cukup diskusi? Mungkin terakhir ya buat nambahin lagi, kayak sebenarnya eh, tren sekarang tuh eh, banyak berubah ya teman-teman. Apalagi sekarang ada teknologi AI, dan juga kemarin tahun 2020 kita ada COVID gitu. Yang mana dulunya orang-orang tuh seneng ya ketika misalkan nugas di co-working space gitu. Dan sekarang nugas bisa di mana aja gitu, bisa di rumah bahkan gitu. Jadi itu juga mempengaruhi tata ruang juga gitu. Dan mungkin isu yang kedua, kayak misalkan sekarang tuh generasi Z tuh 70% bahkan lebih udah tidak ingin punya rumah gitu, karena yang mereka proteskan adalah bekerja gitu di Jakarta. Misalkan di Jakarta mereka hanya perlu tempat tinggal sementara, misalkan kos-kosan, apartemen gitu. Itu juga mempengaruhi kan, kayak misalkan kenapa sih kalau kalau apa co-working space jadi sepi gitu-gitu. Terus juga mungkin ya beberapa apa namanya bangunan-bangunan yang dulunya ramai itu jadi sepi karena sekarang udah banyak perubahan-perubahan perilaku, tren gitu. Apalagi tadi kita ada mengalami COVID kemarin, juga yang kedua ada AI, itu juga mempengaruhi keruangan ya. Mungkin itu jawaban yang bisa ditekankan. Oke, baik. Siap, terima kasih banyak Kak Bintang dan terima kasih juga bagi teman-teman nih yang tadi udah berkontribusi dalam meramaikan diskusinya ya. Ternyata banyak juga nih kalau dari kami sendiri dari tim Aktanata kaget juga ternyata berbagai background itu tertarik dengan isu placemaking dan semua kedepannya bisa lebih banyak isu-isu yang kita bahas begitu terutama dalam topik urban design. Nah, tadi udah banyak banget ya yang kita bahas. Mungkin kalau dari Kak Bintang, barangkali ada teman-teman yang mau tertarik untuk kerjasama atau networking, mungkin Kak Bintang bisa dihubungi di mana, Kak? Oke, mungkin untuk saat ini mungkin bisa di Instagram ya teman-teman gitu, Bintang Permana gitu. Mungkin selebihnya nanti
kalau apa namanya ada materi dan teman-teman yang tertarik terkait placemaking mungkin nanti akan saya sharing ya linknya, link YouTube di mana di situ ada dosen saya yang menjabarkan gitu bagaimana alur risetnya gitu untuk mengidentifikasi placemaking, atau teman-teman yang juga tertarik bagaimana sih cara ngolah datanya mungkin akan share di grup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Bintang. Mungkin nanti insya Allah kami share juga ya di grup peserta. Em, Mungkin karena waktunya sudah mencukupi nih, bagi teman-teman jangan lupa untuk mengisi share presensi dan feedbacknya itu udah jadi satu link yang sama. Nah, mungkin kalau untuk eh, bagi pemateri, karena Kak Bintang ini merupakan materi luar dari kami tim Aptanata, ada sedikit ini ya dokumentasi terkait sertifikat. Mungkin silahkan dari panitia bisa bantu share screen. Oke, baik. Mungkin bisa di full screen ya, tim panitia sertifikatnya. Oke, masih ada yang ketutupan item-itemnya. Mungkin dari Kak Nanda bisa di full screen nggak ya? Ya, mohon maaf sebentar nih. Oke, silahkan Kak Nanda bantuannya. Oke, mungkin eh, Kak Bintang kalau berkenan bisa share ini juga nih, mungkin nama username Instagramnya, barangkali ada yang mau berkoneksi Boleh. itu di kolom chat. Oke. Nah ini em, oke, mungkin eh, bisa langsung saja ya, eh, karena keterbatasan waktu juga. Mungkin dari tim panitia bisa bantu dokumentasi. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang masih belum on cam, bisa on cam sekalian. Mungkin. Untuk sertifikatnya dulu, Oh, Kak. sertifikatnya dulu. Oke, oke, mohon maaf. Oke, dalam hitungan ketiga untuk Mas Bintang dan Mbak Maira. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Bintang ya atas waktu dan tenaga yang sudah dipakai begitu untuk mengisi A Place, dan kami juga merasa senang sekali bisa ada tambahan ilmu dan topik yang lebih bervariasi begitu dalam penyampaian A Place. Nah, mungkin nanti bagi teman-teman peserta untuk rekamannya akan di-share melalui website. Dan kalau misalkan ada diskusi ke depannya juga nggak apa-apa kalau mau disampaikan di grup. Baik, mungkin kalau dari Kak Bintang ada pesan eh, sebelum menutup acaranya. Mungkin ucapan terima kasih ya buat teman-teman ya udah ngeluangin waktunya gitu untuk belajar bareng, dan juga tadi juga saya lihat banyak teman-teman juga dari Rancang Kota di sini teman-teman. Jadi makasih udah bergabung, dan juga sekali lagi terima kasih buat teman-teman Apanata, karena kalian apa yang ngasih ruang gitu untuk berbagi ilmu gitu, apalagi tentang ngebahas isu perkotaan. Semoga harapannya ilmu-ilmu yang kalian sampaikan tuh bisa punya kebermanfaatan ya, dan juga itu sangat membantu kami gitu ketika di sela-sela tugas baca-baca postingan kalian, itu tuh ngebantu nambah insight buat kami, dan juga buat teman-teman yang lagi eh, penelitian juga semoga semoga dimudahkan selalu kerjanya gitu, dan sehat-sehat buat semua gitu. Semoga harapannya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Bintang atas pesan kesannya ya. Nah, mungkin sebelum benar-benar menutup acaranya, kita on cam dulu nih semuanya untuk mendokumentasikan kegiatan Apply 8 ini. Nah, mungkin bisa on cam dulu teman-teman, bagi yang bisa on cam. Mungkin eh, biar pemateri juga tahu nih siapa aja yang tadi berpartisipasi di diskusi. Oke, baik. Mungkin eh,
Kami tunggu dulu 30 detik. Silahkan kalau ada yang mau on cam. Oke, jangan lupa juga ya mengisi presensi. Mungkin bisa dibuka dulu, begitu nanti bisa diisi setelah acaranya selesai. Karena linknya hanya dikirim di Zoom aja. Oke, mungkin dari tim operator bisa bantu eh, didokumentasikan untuk dari tim panitia. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Mayra. Mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih tim panitia. Nah, em, eh, ini ya, terima kasih banyak bagi para peserta. Kemudian juga terima kasih banyak Kak Bintang. Eh, Mungkin dari Aptanata, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan. Misalkan ada yang mau didiskusikan lebih lanjut atau untuk sertifikatnya juga bisa dikomunikasikan di grup. Eh, Baik, terima kasih para peserta juga. Oke, maka dari itu mungkin izin saya tutup dan saya juga undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas kembali.